Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 2112000006. Jadi untuk menyelesaikan konflik antar Desa Bromo dan Desa Broto mengenai pemanfaatan sumber daya air yang terbatas. Pendekatan penyelesaian yang dapat diambil adalah dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pihak berwenang untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua desa. Yang pertama, mediasi dan negosiasi. Pihak berwenang dapat memfasilitasi mediasi antara kedua desa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, penetapan aturan pengelolaan bersama. Pihak berwenang dapat membantu kedua desa untuk menetapkan aturan pengelolaan bersama sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya alternatif. Selain mengelola sumber daya air yang ada, pihak berwenang juga dapat membantu dalam mengembangkan sumber daya air alternatif untuk memenuhi kebutuhan kedua desa. Yang keempat, pendidikan dan partisipasi masyarakat. Penting untuk melibatkan masyarakat dari kedua desa dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Setelah kesepakatan dicapai, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kesepakatan tersebut. Dengan pendekatan kolaboratif, transparan, dan berkelanjutan, diharapkan konflik antar Desa Bromo dan Desa Broto mengenai pemanfaatan sumber daya air dapat diselesaikan dengan baik dan menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Untuk menyelesaikan konflik antar Desa Tobi-Tobi dan Desa Tongi-Tongi terkait perbedaan interpretasi batas wilayah, penyelesaian yang holistik dan berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek hukum, budaya, dan keadilan sosial. Ada pendekatan penyelesaian yang dapat mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan harmoni antar kedua desa. Yang pertama itu aspek hukum. Klarifikasi batas wilayah. Pihak berwenang dapat melakukan klarifikasi yang cermat terkait batas wilayah yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Penegakan hukum. Jika batas wilayah telah ditetapkan secara jelas, pihak berwenang harus menegakkan keputusan tersebut secara adil dan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah konflik yang berulang. Yang kedua itu aspek budaya. Dialog antar budaya. Penting untuk mengadakan dialog antar budaya antara Desa Tobi-Tobi dan Desa Tongi-Tongi untuk memahami perspektif budaya masing-masing terkait batas wilayah. Penghargaan tradisi. Dalam menyelesaikan konflik, penting untuk menghormati tradisi dan nilai budaya masing-masing desa. Yang ketiga, aspek keadilan sosial. Kesejahteraan bersama. Penyelesaian konflik harus mempertimbangkan kesejahteraan bersama kedua desa. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dari kedua desa dalam proses penyelesaian konflik dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, budaya, dan keadilan sosial secara holistik, penyelesaian konflik antar Desa Tobi-Tobi dan Desa Tongi-Tongi dapat menciptakan landasan yang kuat untuk hubungan yang harmonis dan berkelanjutan di Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faradila S dengan NIM 21120035.
Di sini saya akan menjelaskan untuk mengatasi konflik antara dua desa tetanggaan mengenai pemanfaatan sumber daya air yang terbatas. Ada beberapa pendekatan konflik penyelesaian yang dapat kita ambil. Yang pertama itu pendekatan sistematik dalam penyelesaian konflik. Menurut sebuah artikel yang membahas tentang penyelesaian konflik dalam pembagian air, pendekatan sistematik merupakan metode baru yang menggunakan pemikiran sistem dan model situasi dinamika sistem. Pendekatan ini memberikan alternatif kuat terhadap pendekatan tradisional yang sering terlalu mengandalkan mediasi luar. Langkah-langkah konkret untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan yaitu satu, kolaborasi dan kemitraan. Pihak berwenang dapat mendorong kolaborasi antara Desa Bromo dan Desa Broto serta melibatkan pangkuan kepentingan lainnya untuk mencapai solusi bersama yang berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan tata kelola. Perlu adanya kebijakan yang jelas dan tata kelola yang transparan terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang melibatkan partisipasi aktif dari dua desa. Yang ketiga, pembentukan tim mediasi. Pihak berwenang dapat membentuk tim mediasi yang independen dan kompeten untuk membantu menangani perundingan antar Desa Bromo dan Desa Broto guna mencapai kesepakatan yang adil. Yang keempat, pengembangan solusi berbasis data. Mengumpulkan data mengenai kebutuhan air dari masing-masing desa serta mengidentifikasi alternatif solusi yang mempertimbangkan hak dan kepentingan kedua belah pihak. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat di dua desa tentang kepentingannya berkelanjutan sumber daya air dan manfaatnya. Kolaborasi dalam penyelesaian konflik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dapat menerapkan pendekatan sistematik dalam penyelesaian konflik. Diharapkan pihak berwenang dapat mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Desa Bromo dan Desa Broto dalam masalah pemanfaatan sumber daya air terbatas. Prinsip 2, untuk menyelesaikan konflik antara Desa Tobi-Tobi dan Desa Tongi-Tongi terkait dengan perbedaan investasi batas wilayah. Penyelesaian dapat dilakukan dengan pertimbangan aspek hukum, budaya, dan keadilan sosial. Pendekatan yang dapat diambil yaitu dari aspek hukum, yaitu kajian hukum mendalam. Pihak yang berwenang perlu melakukan kajian hukum yang mendalam untuk memahami dasar hukum tradisional dan administratif terkait batasan wilayah kedua desa. Yang kedua itu mediasi hukuman. Penggunaan mediasi hukuman dapat membantu kedua desa untuk mencapai kesepakatan yang menghormati aspek hukum yang berlaku dan mengkoordinasikan kepentingan kedua belah pihak. Adapun aspek budaya yang pertama itu adat dan kebiasaan lokal. Menghormati kepercayaan tradisi lokal dari Desa Tobi-Tobi dalam menentukan batas wilayah mereka sambil menjaga keseimbangan dengan kebijakan administratif yang baru dari pemerintah. Yang kedua, dialogi antar budaya. Mendorong dialogi yang terbuka antara dua desa untuk saling memahami nilai-nilai kebudayaan dan tradisional masing-masing guna untuk mencapai kesepakatan yang menghormati warisan budaya dan kearifan lokalnya. Adapun aspek keadilan sosial, yang pertama itu pemerintahan akses dan pemanfaatan sumber daya. Penyelesaian konflik harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak banyak memperhatikan
memperhatikan kepentingan ekonomi dan politik, tetapi juga mempertimbangkan keadaan sosial antara desa Tobi-Tobi dan desa Tingo-Tingo. 2. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dari dua desa dalam proses penyelesaian konflik dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat inklusif dan mewakili suara semua pihak yang terlibat. Argumen untuk mendekatkan penyelesaian yang berkelanjutan. Harmoni dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek hukum, budaya, dan keadilan sosial, penyelesaian yang mencapai keseimbangan antara tradisi lokal dan kebijakan. Harmoni dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek hukum, budaya, dan keadilan sosial, penyelesaian yang mencapai keseimbangan antara tradisi lokal dan kebijakan administratif. Pemerintahan dapat menciptakan harmoni jangka panjang antara dua desa, kepentingan bersama dengan mendukung penyelesaiannya yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan keharmonisan antara desa Tobi-Tobi dan desa Tongi-Tongi. Kedua desa saling mendukung dan membangun kerjasama yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Dengan menggabungkan aspek hukum, budaya, dan keadilan sosial dapat menyelesaikan konflik antara desa Tobi-Tobi dan desa Tongi-Tongi. Diharapkan dapat mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dan menciptakan keadaan serta harmoni antara kedua desa yang dalam jangka panjang. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fia Ramdhani dengan NIM 2110013. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, yaitu untuk mengatasi konflik antar desa Bromo dan desa Broto mengenai pemanfaatan sumber daya air yang terbatas, beberapa pendekatan konflik penyelesaiannya dapat diambil meliputi 1. Pendekatan sistematik dalam penyelesaian konflik. Systematic approach menggunakan pemikiran sistem dan model simulasi dinamika sistem untuk memberikan alternatif kuat dalam penyelesaian konflik. 2. Strategi kebijakan dan tata kelola air. Identifikasi solusi. Mengidentifikasi solusi, kebijakan, dan data kelola air yang dapat diterapkan. Pendekatan ini melibatkan kebijakan dan strategi governance yang tepat untuk memastikan pemanfaatan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret untuk penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Pertama, konsultasi dan mediasi, membuka dialog antara kedua desa untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan masing-masing, serta mencari titik temu. 2. Penetapan hak dan kewajiban, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing desa terkait penggunaan sumber daya air dengan mempertimbangkan posisi geografis masing-masing. Ketiga, pengembangan solusi bersama, mendorong kedua desa untuk bekerja sama dalam mengembangkan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, seperti pembangunan sistem distribusi air yang adil. 4. Penerapan peraturan, menetapkan peraturan yang jelas dan mengikat bagi kedua desa terkait pengelolaan sumber daya air, serta mengawasi kepatuhan terhadap peraturan tersebut. 5. Pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dari kedua desa dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi solusi untuk memastikan dukungan dan keberlanjutan solusi yang diambil. Jawaban soal kedua yaitu untuk menyelesaikan konflik antar desa Tobi-Tobi dan desa Tongi-Tongi terkait perbedaan interpretasi batas wilayah, pendekatan yang memperhitungkan aspek hukum, budaya, dan keadilan sosial dapat dilakukan dengan berikut ini. Pertama, aspek hukum. Klarifikasi hukum.
penting untuk mengklarifikasi status hukum batas wilayah yang bersangkutan, termaksud aturan-aturan yang berlaku baik dari segi tradisi maupun regulasi administratif pemerintah. 2. Aspek budaya. Penghormatan tradisi. Menghormati tradisi dan nilai-nilai budaya Desa Tobi-Tobi dalam menentukan batas wilayah mereka, sambil tetap mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Aspek keadilan sosial. Partisipasi masyarakat. Memastikan partisipasi aktif masyarakat dari kedua desa dalam proses penyelesaian konflik untuk menjamin keadilan sosial bagi semua pihak terlibat. Langkah-langkah penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Pertama, mendekatkan mediasi, melibatkan pihak mediator yang netral untuk membantu kedua desa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. 2. Penyusunan perjanjian bersama, membuat perjanjian tertulis yang menggambarkan batas wilayah yang disepakati, mencakup aspek tradisi dan ketentuan hukum yang relevan. 3. Penguatan sistem hukum lokal, mengembangkan mekanisme hukum lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat dengan regulasi administratif yang berlaku. 4. Pendidikan dan kesadaran budaya, mengadakan program pendidikan dan kesadaran budaya untuk meningkatkan pemahaman antar desa serta mempromosikan rasa kebersamaan dan harmoni. Argumen untuk pendekatan berkelanjutan yaitu kepentingan jangka panjang dengan menghargai tradisi, memperhitungkan aspek hukum, dan mempromosikan keadilan sosial. Penyelesaian konflik yang berkelanjutan akan menciptakan stabilitas jangka panjang dan hubungan harmonis antara Desa Tobi-Tobi dan Desa Tongi-Tongi. Harmoni antar desa. Dengan menyelesaikan konflik secara adil dan inklusif, akan tercipta iklim harmoni dan kerjasama yang memungkinkan kedua desa untuk bersama-sama berkembang dan memperkuat hubungan sosial yang positif. Dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek hukum, budaya, dan keadilan sosial, diharapkan konflik antar Desa Tobi-Tobi dan Desa Tongi-Tongi dapat diselesaikan secara berkelanjutan dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang dan harmoni antara kedua desa. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur dengan NIM 211200037. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama itu, jelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah konflik antara dua desa mengenai pemanfaatan sumber daya air. Ya baik. Dalam penyelesaian konflik antara dua desa terkait pemanfaatan sumber daya air, berikut adalah beberapa langkah yang dapat identifikasi dan pemahaman masalah, mengumpulkan informasi mengenai akar permasalahan sejarah konflik dan pertimbangan masing-masing desa, memahami konteks budaya, adat istiadat, dan praktik pengelolaan sumber daya air yang dianut oleh masing-masing desa. 2. Mediasi, negosiasi, memfasilitasi pertemuan antara perwakilan dari kedua desa untuk dialog dan mencari solusi bersama. Menggunakan pendekatan mediasi yang melibatkan pihak netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Mendorong proses negosiasi
yang memandasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing desa. Yang ketiga, melibatkan kepentingan, mengundang pemerintah daerah, tokoh adat, dan lembaga terkait untuk memproses menyelesaikan konflik. Memastikan bahwa suara dan perspektif dari semua pihak yang terlibat dan terdampak dapat didengar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik sosial antara dua desa mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Langsung saja, penyelesaian konflik dengan mempertimbangkan budaya dan keadilan sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, dialog dan negosiasi. Dialog antara pihak yang berkonflik untuk memahami perspektif, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Melalui negosiasi dan pertemuan dan ditemukan solusi yang